Oke, sekarang silakan. Oke. Ini doorstop ya? Halo. Assalamualaikum. Ada apa ya rame-rame ya? Oke. Enggak, oke. Boleh dijelasin nggak apa sih yang paling menarik dari memerankan film ini, yang mana ini kan film pertama nih yang menceritakan sejarah tapi dihororkan. Ini gimana nih? Apa tantangannya? Tantangannya sebenarnya banyak banget ya di sini. Mulai dari actionnya, mulai dari mendalami karakter sebagai Randy, dan di sini juga aku ketemu sama pemain-pemain senior yang hebat-hebat. Apalagi ada Agni juga, ada salah satu pemain yang bisa dibilang aktor film yang udah banyak banget main di film-film besar yang ada di Indonesia. Ini tantangan juga sih buat aku untuk bisa bangun chemistry sama Agni, bangun chemistry sama yang lain, dan aku sudah melakukan semaksimal mungkin dan semoga bisa diterima sama masyarakat Indonesia. Oke, untuk Agni ini kan dibilang tadi katanya terbatas waktunya karena terakhir ya baru join. Gimana nih tantangannya, gimana nih untuk kamu mendalami peran kamu itu? Oh, tantangannya sendiri kayak aku lebih apa ya, kayak penasaran banget sih sama skripnya gitu kan, karena ini udah belakang sebenarnya gitu. Karena ya balik lagi kalau pengalaman pribadi aku tuh zaman dulu tuh nggak ada ya kayak diceritakan seberapa mencekamnya waktu itu. Dan jujur karena film ini aku baru tahu, dan ini juga apa ya, ngasih tahu juga ke teman-teman bahwa ada loh sejarah yang emang tidak diceritakan seperti itu gitu. Cuman ceritainnya ya sebagian nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak itu sebenarnya. Jujur kaget sih waktu tahu, dan wah ini menurut aku skripnya bagus banget, dan bikin apa ya, aku bisa untuk melalui tantangannya walaupun dengan waktu yang sedikit itu gitu, karena skripnya bagus banget dan aku nggak mau ngelewatin kesempatannya. Tes, kalau lu sendiri apa yang buat lu pengen langsung gue okein, atau ini kan debut pertama lu bisa dibilang kan ya, apalagi horor lagi juga, gimana nih Rizat nerima ini Setelah 3 tahun ya. Untuk aku sendiri sih jujur pada saat itu juga aku kan baru banget habis kelar sinetron, dan aku pengen nyoba juga jangan di sinetron terus, jadi aku harus punya satu karya bagus. Dan pas aku terima sinopsisnya sama kayak aku bilang, aku nggak mau ngelewatin kesempatan yang dimana emang film ini benar-benar ngelihat dari sinopsisnya itu sangat-sangat bagus. Dan dengan adanya film ini juga kita juga jadi nonton YouTube sekali lagi, kita mengorek-korek lagi tentang sejarah di masa lampau, biar kita nggak salah untuk cara deliver apa yang si sinopsis dan skenario-nya itu bikin. Menurut sih. Agni sama Riz melihat ibaratnya tahun 65 yang saat itu gimana? Lu ngerasa seperti apa saat memerankan di punya apa ya, sejarah yang kelam tuh, kasihan juga, rasanya mau minta maaf juga nggak bisa, tapi ya itu yang terjadi ya gimana ya, aku juga ikut ngerasain gimana rasanya mencekam ketika lagi syuting gitu. Mencekam banget sih. Iya gitu. Dan emang waktu syuting pun kita kan juga ada di dalam situ, dan kita tuh kayak wah ternyata tuh dulu kayak gini ya, Atau mungkin bisa lebih marah bisa lagi. lebih karena dulu kan emang benar-benar terjadi, sedangkan kita kan ya ada di dalam film aja udah ngerasain hal yang sebegitu kuatnya. Gimana kalau misal ada di sana, Jangan sampai cukup di situ aja gitu. itu makanya kita pengen ngasih tahu juga ke semua orang, apalagi ke para anak-anak remaja yang ada di Indonesia, udah dendamnya cukup sampai di sini. untuk kejadian horor atau mistis ada gak buat berdua nih, Agni sama Haris? Gantian kali. Oh ya boleh. Kalau ditanya latihannya itu ya, walaupun emang udah beberapa kali aku main film action, tapi balik lagi sih aku harus bisa menjelasnya gitu, karena di sini aku dituntut malah nggak boleh jago gitu. Jadi ya merespon dan berusaha gimana caranya aku bisa survive ada di lingkungan yang sangat mencekam tanpa tahu atau bagaimana bisa punya bela diri, dan gimana caranya aku bisa survive dari situ. Ya, sama. Tengah Haris, kamera Haris tengah, kamera tengah. Oke, lanjut dulu yang tadi
sama sih sebenarnya kayak Agni, aku juga dipaksa untuk tidak tahu tentang apa-apa dan bela diri. Ya mungkin yang udah nonton tadi ngeliat kali ya, gerakan-gerakannya juga bukan ya, koreografi iya, gitu, jadi emang harus orang berantem jalanan gitu, Iya. yang nggak ada basic bela diri apapun. Gitu sih. Itu lebih susah sih menurut aku, karena mungkin di sebelumnya sempat ada action, walaupun mungkin tidak sehebat beliau. galak ya. Banyak ya sebenarnya butuh waktu Biar dia ke tengah. hampir seluruh film, karena aku walaupun kita udah kelar masa workshop dan readingnya, ini tetap latihan karena itu susah, karena kita juga harus ngapalin koreo, belum lagi kita harus menyesuaikan koreo sesuai dengan tempat dan lokasi syuting yang ada, karena kan itu semua bisa berubah kapanpun. Waktu kapan kita nggak semua apa yang ada Apa di yang dalam kita dapat? iya ya bisa langsung terrealisasikan di sana. Jadi juga nggak boleh kayak apa ya, kepedean, tapi nggak boleh juga minder gitu, karena sebenarnya 50% adegan yang udah di 100% yang adegan yang udah diajarin itu mungkin cuma 30% 30%. sisanya kita benar-benar kayak improve gitu. Biasa. Jadi Tengah kamera, Riz, Nick. Apa? Kamera tengah. Cedera pasti udah resiko ya kalau misalnya action, jadi ya emang perlu harus lebih hati-hati lagi, dan kalau emang cedera ya emang bukan sewajarnya juga sih, tapi emang ya nggak sengaja gitu, tapi ya ada gitu, Ya, tapi beberapa gitu. semaksimal mungkin kita meminimalisir semuanya, karena proses syutingnya juga udah sangat safety, kita juga dipakai nomor aman semuanya, jadi di bagian terberat, di adegan terberat pun insya Allah itu semua tetap safety, dan alhamdulillah kita juga masih sehat-sehat sampai di sini. Capek sih. Adegan yang ngeluarinnya sampai paling banyak itu di sini gitu. Biasanya kan cuma kayak 3-4 take, Yes. ini bisa sampai 15 take. Karena kan ini menyangkut bukan 1-2 orang, Banyak. tapi banyak ya. Kalau yang udah nonton kan pasti ngeliat sendiri kayak gimana chaosnya pada masa saat itu, rusuhnya gitu. Ketagihan untuk main film action. Ketagihan banget sih, jujur. Ketagihan nggak? Trik itu. Ketagihan sih, tapi jujur. Tolong dikat, ntar gue di dua sama fans-fansnya Haris. Ya tapi benar, main sama Agni seru banget, karena dia emang orangnya welcome banget juga. Jadi untuk bangun chemistry aku sama Agni itu nggak susah. Apalagi juga dia udah angkat besar lah. Enggak lah, tapi jujur tetap sih aku kayak yang ngejar-ngejar kayak yang ngedeketin tuh aku duluan gitu. Kalau enggak kayaknya dicampakan ya. Enggak lah, nggak mungkin lah. Enggak tahu kayak dia. Enggak gitu sumpah. Sumpah iya gitu yang Nggak gue gitu, rasa kayak beneran. gue duluan yang harus approach gitu. Enggak ada ya. Iya gue duluan ya. Kenapa Riz bisa gitu, Riz? Kenapa Riz bisa gitu, Riz? Kayaknya sih introvert banget. Enggak, aku nggak introvert sebenarnya. Cuman kan aku kayak minder aja, Kak. Enggak lah. Terus pas tahu kayak di sini harus ada romance sama dia, kayak ya udahlah aku satu lah, nggak mau tunggu-tungguan kalau Bohong. enggak itu ya sumpah. Tapi ya nggak apa-apa, cairin suasananya gimana? Kan tadi kan ya pertama ngobrol basa-basi, terus kayak nih orang ternyata nggak bisa diajak basa-basi, ternyata kocak Nggak. juga gitu. Ya udah deh gitu, suka. Jaim gitu, nih apa? Haris orang jaim atau gimana? Nih. Pertama Jaim lama-lama malu-maluin ya, aku sering banget dideketin, parah. Bisa pasti bilang nggak? Ini kan banyak ya. Riz, kalau Agni gimana pas kesan pertama? Agni, Agni itu dia kesan pertama wah so healthy ya ini. Tapi aslinya Enggak sih iya sebenarnya. enak aja. Apa aja dimakan beneran. Enggak, sumpah. Tapi memang tadi kan gue juga lihat sampai ibaratnya bercandanya megang pala sampai segitu dari pas syuting juga Emang begitu. Iya dia emang agak-agak aja sih anaknya, jadi gitu. Apa Soalnya ada? kalau udah sayang tuh love language-nya jadi physical attack ya. Hah? Oh udah nyatain tuh Riz. Tuh. Habis gimana sih digentutin terus kayak sebel gak sih? Gimana tuh Riz? Udah tanda-tanda tuh. Enggak. Aman. Kita kan temenan. Dari kapan sih kalau mau Kita, temen? bisa dibilang partner. Tapi kan baru pertama ketemu kan di sini. Baru pertama ketemu sama Agni. Tapi dia udah pernah DM aku di tahun 2017. Oh apa itu? DM apa nih? Enggak, kalau waktu itu aku habis nonton Wiro Sableng. Aku bilang filmnya bagus.
suka izin follow ya. Tapi Eri kesampean jadi main bareng nih satu Iya. frame. Aku juga gak nyangka sih bisa main bareng sama sosok Agni. Kalau untuk adegan action sendiri kamu pernah minta ini nggak sih? Ini kan action. Iya. Nah, Aku malah yang banyak belajar dari dia, soalnya aku anak-anaknya nggak sabar. gagu lu. Gaji buta. Hah? Iya, kalau main sama aku dibikin sabar kan karena aku ngulang terus. Enggak. Thank you. Ada next. Terima kasih teman-teman. Emang. Chill, right? Chris, udah foto Chris, belum. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Foto lagi.